Sungguh disayangkan apabila jiwamu sudah lebih dulu menyerah, padahal ragamu masih mampu untuk berjuang. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan Nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Film dibuka dengan ditampilkannya seorang napi bernama Mickey Donovan yang baru saja dibebaskan dari penjara setelah menjalani hukuman selama 20 tahun. Setelah bebas, langkah pertama yang dilakukan Mickey adalah membunuh seorang pendeta. Belum terungkap apa motifnya. Dan inilah aktor utama dalam film ini yang bernama Ray Donovan dan istrinya Abby. Seorang artis hip hop bernama Deonte meminta bantuan Ray karena cewek yang diajaknya telah meninggal dunia akibat overdose. Deonte takut dia dituduh sebagai pembunuhnya. Dan ternyata mereka berdua bertetangga. Ray dikenal sebagai pemecah masalah. Dia segera menghubungi anak buahnya yang bernama Evie untuk melihat TKP. Setelah itu, Ray menghubungi juga adminnya yang bernama Lena untuk segera berangkat ke kantor. Ray memiliki putri bernama Bridget dan putra bernama Connor. Ray datang ke kantor rekannya yang bernama Lee karena kebetulan ada aktor bernama Tommy yang sama-sama mendapat masalah. Dia mengaku tadi malam berhubungan dengan seorang wanita yang dikira tulen. Ternyata wanita jadi-jadian. Ray mengatur TKP seakan-akan Tommy yang mendapati wanita itu tewas untuk menggantikan posisinya si artis hip hop. Meski Tommy dibawa pihak kepolisian, Ray menjamin dia tidak akan dipenjara. Selanjutnya, Ray menemui klien lainnya yang bernama Stu Flatman yang meminta Ray mengintai wanita simpanannya karena dia tidak mau wanita itu mengacaukan keluarganya. Scene berpindah ke sasana tinju. Dia adalah adik dari Ray yang bernama Terry. Lalu, ada adik bungsu Ray yang bernama Bansi, seorang pemabuk sekaligus korban pedofil. Informasi yang Bansi dapatkan, dia akan mendapat kompensasi dari gereja senilai 1,4 juta dolar karena kasus pelecehan yang menimpanya saat dia kecil. Ray melihat pria penguntit pacarnya si Feldman yang kabur, tapi Evie sudah mencatat nomor plat mobilnya. Ternyata, wanita simpanannya si Feldman itu bernama Ashley dan pernah berhubungan juga dengan Ray. Terjadi perkelahian di dalam bar saat Terry hendak membawa pulang adiknya. Ray tergoda dengan si Ashley, tapi rupanya Ashley memiliki penyakit epilepsi. Ray menyarankannya ikut yoga di tempat istrinya biasa berlatih. Ray pergi menemui kedua adiknya, Terry dan Bansi. Dan ternyata ayah mereka dulunya punya hubungan sesaat dengan wanita kulit hitam hingga melahirkan anak bernama Daryl. Dan inilah si Daryl yang baru Ray ketahui dari mulutnya Terry. Tapi Ray tidak mau menyambutnya meski dia saudaranya. Ray sangat membenci ayahnya yang dianggap selalu membuat masalah. Ray terkejut, ayahnya sudah bebas bersyarat padahal seharusnya 5 tahun lagi dia akan dibebaskan. Si penguntit yang bernama Bob diberi pelajaran oleh Ray agar tidak kembali berulah. Setelah direndam di bak mandi, Ray mengancam akan membunuhnya jika Bob kembali menguntit Ashley. You come near her again. Keesokan harinya, Ray dan istrinya datang ke acara pemakaman istrinya Ezra, orang yang disebut Ray sangat berjasa kepadanya. Masalahnya, si Ezra ini pikun. Di lokasi yang sama, Ray bertemu dengan aktor bernama Shane yang khawatir setelah mengetahui ayahnya Ray telah bebas dari penjara. Lagi-lagi belum terungkap apa masalahnya, tapi Ezra pun ikut ketakutan setelah mengetahui ayahnya Ray telah bebas dari penjara. Kembali pulang, Ray terkejut karena si Ashley berani datang ke rumah berbicara dengan istrinya. Disinilah Abby mulai curiga kepada Ray yang berselingkuh. Karena kesal, Ray dilarang pulang ke rumah. Saat melihat foto masa kecilnya, ada foto seorang wanita yang sepertinya membuat Ray sedih. Ray memilih tidur di dalam apartemennya, sampai dia bermimpi tentang wanita ini yang ternyata tewas bunuh diri. Kembali ke rumah, Abby nampaknya masih marah kepada suaminya. Ray memberitahu Abby bahwa ayahnya sudah bebas dari penjara.
Dan selain itu, dia baru tahu punya saudara kulit hitam. Kembali berkumpul di rumahnya Ezra, emosi Abby kembali memuncak setelah Feldman mengatakan Ray telah meniduri pacarnya. Dan sebagai hukuman, ini yang dilakukan Ray kepadanya. Meski istrinya sedang marah, Ray mengingatkan istrinya agar menjaga jarak dari ayahnya yang tidak lama lagi akan datang. Ray tidak mau keluarga ini mendapat masalah yang jauh 10 kali lipat lebih besar karena ulah ayahnya. Singkat cerita, Mickey telah tiba di sasana tinju milik keluarga Ray. Mickey menuduh Ray telah menjebaknya 20 tahun lalu sampai dia mendekam di penjara. Jika Mickey senang anak-anaknya telah berkumpul, berbeda dengan Ray yang merasa jijik kepadanya. Ray mengancam akan membunuhnya jika Mickey berani mendekati anak-anaknya. Karena kembali berulah, Ray memukuli si boy habis-habisan. Tanpa sepengetahuan Ray, ayahnya berani datang ke rumah keluarganya. Ray menugaskan Lena mengecek kasus pembunuhan pendeta beberapa hari lalu di kota Boston. Merasa tidak ada masalah dengan mertuanya, Abby mengizinkan Mickey menginap di rumahnya meskipun Ray sudah melarang berhubungan dengan ayahnya ini. Karena Ray akan segera pulang, Abby buru-buru mengantar anak-anaknya sekolah sekalian membawa Mickey. Ternyata Bansi berharap Ray mau memaafkan ayah mereka. Ray gagal pulang setelah Ezra mengajaknya ke rumah Sen yang mengaku seseorang telah menyusup ke dalam rumahnya. Setelah mengetahui suaminya tidak jadi pulang, Abby putuskan untuk mengajak anak-anaknya bolos sekolah, memilih jalan-jalan dengan mertuanya. Tiba di rumahnya, Ray melihat foto ayahnya bersama Sen. Aktor ini menyebut telah menembak kepala pacar Ray dalam pengaruh narkoboy ayahnya, hingga ayahnya dipenjara selama 20 tahun. Dan kini dia yakin Mickey sedang meneror untuk membalas perbuatan mereka. Di waktu yang sama, Tommy mengaku mendapat ancaman dari si bencong yang akan mempublikasikan rekaman video mereka. Dia meminta Ray mengatasi masalahnya itu. Begitupun dengan Sen yang ingin kembali hidup normal. Terry mengurung Bansi di dalam kantornya karena mau mencuri uang untuk membeli narkoboy. Tommy disuruh Ray untuk menghubungi si bencong itu menanyakan apa maksudnya mengirim rekaman tersebut. Ternyata dia menuntut $1 juta kepadanya atau karirnya akan hancur. Sampai sejauh ini tidak ada tanda-tanda buruk yang diperlihatkan Mickey kepada mantu dan cucunya. Justru dia sangat menyayangi mereka, menyesali perbuatannya di masa lalu kepada anak-anaknya. Ray menemui si bencong Lucinta yang mengaku hanya ingin menjadi wanita sesungguhnya melalui operasi. Karena itu dia memerlukan uangnya. Ray baru mengetahui dari Lena bahwa anak-anaknya tidak masuk sekolah. Saat itu juga dia menghubungi putranya yang sedang jalan-jalan dengan Mickey. Ray yang terpancing emosinya hendak pergi membawa pistol namun dicegah oleh Evie. Kemarahannya dia luapkan kepada si Lucinta untuk merampas laptop dan flashdisk yang berisi rekamannya bersama Tommy. Sebelum pergi, Ray menasehati Lucinta agar tidak menjajakan pisang caunya sembarangan dan jauhi narkoboy. Seberat apapun masalahnya, semakin dia terjerumus resikonya kematian. Feldman dibuat takut setelah Ray kembali muncul di hadapannya. Dia memperlihatkan video rekaman Tommy yang bisa merusak film mereka. Karena ternyata Feldman adalah produsernya. Ray meminta 1 gepok uang kepada Feldman untuk mengatasi masalah ini. Mickey dan cucu-cucunya sempat berfoto bersama sebelum masuk ke sasana. Keluarga besar Donovan ini nampak bahagia dengan kebersamaan mereka. Apalagi Abby yang baru tahu mereka memiliki saudara dari kulit hitam bernama Daryl. Di malam harinya, Ray datang untuk memberi peringatan kepada ayahnya. Setelah melihat rekaman di rumahnya Sen, ternyata pelakunya adalah Daryl. Di luar gerbang, seseorang sedang menunggu di dalam mobil yang ternyata adalah ayahnya. Malam itu juga Daryl dihajar habis-habisan oleh Evie. Karena sudah tahu pelakunya, Sen disuruh Ray untuk kembali beraktivitas di lokasi syuting. Sedangkan Lena mengantarkan uang kepada Lucinta untuk biaya operasi atas perintah Ray. Terry terkejut saat mendapati Daryl terluka parah. Di rumah, Ray kembali kecewa setelah melihat foto putrinya bersama Mickey.
Dia putuskan mengambil pakaiannya, tidak mengindahkan sama sekali omelan bininya. Hanya memberinya sejumlah uang untuk bertemu di pestanya Ezra nanti malam. Sebelum pergi, Ray menendang pintu rumahnya Deonte karena menyetel lagu terlalu kencang. Muncullah si artis bernama Raycon. Dia berniat mengadopsi bocah bernama Marvin yang memiliki bakat menyanyi ini menjadi anaknya. Dan karena itu dia butuh bantuan Ray. Ray memberikan kartu nama pengacaranya. Terlihat Evie masuk ke sebuah gereja melihat seorang pria tua. Ray datang ke sana untuk mengajak Bansi ke kantor pengacara mencairkan cek kompensasi dari gereja sesuai perintah pengadilan. Bansi kembali menolak. Di sisi lain, Terry dibuat kewalahan saat melatih Daryl, sampai Ray menghentikannya. Abby yang kesal menyumbangkan pakaian mewah suaminya ke gereja. Pendeta yang menerimanya cukup heran dan terkejut. Ternyata si Evie menemui pria tua yang menjemput Mickey dari penjara. Tapi dia tidak tahu bahwa Mickey sudah membunuh pendeta. Ray kembali dibuat kesal karena Bansi lebih memilih pergi dengan ayahnya. Datang ke kantor, Ezra diintimidasi oleh Mickey yang terus meneleponnya. Di pertemuan para korban pedofil, si Mickey membuat ulah dengan menertawakan mereka seperti tidak punya rasa iba. Sebelum menyetujui rencana si penyanyi Raycon untuk mengadopsi Justin Biebernya kulit hitam, Ray yang hati-hati menugaskan Lena memastikan tidak ada kasus pelecehan yang dilakukan artis itu kepada anak. Setelah ikut kelas yoga, Abby menyadari kesalahannya yang terlalu dendam. Datang ke rumah ibunya si Marvin, ternyata dia seorang pecandu yang rela menjual anaknya demi membeli narkoboy. Abby memutuskan kembali ke gereja untuk mengambil kembali pakaian suaminya. Tapi dia memberikan 1 gepok uang sebagai pengganti sumbangannya. Ketika menerima cek 1,4 juta dolar dari pengacara, Ray berniat mengamankan uang masa depan adiknya itu karena dia tahu dengan kebiasaan buruknya. Namun Bansi yang merasa sudah dewasa ingin memegangnya sendiri. Mickey dihampiri seorang agen FBI yang sengaja mengeluarkannya dari penjara 5 tahun lebih cepat dari seharusnya. Ternyata itu tidak gratis, karena Mickey harus melakukan perintahnya. Apa sebenarnya yang diinginkan agen FBI ini? Abby cukup terpukau karena suaminya mengirim limosin untuk menjemputnya datang ke pesta. Raycon senang bukan main setelah Ray berhasil membantunya mengadopsi Marvin dengan syarat dia tidak boleh menyentuh narkoboy, termasuk tidak ada yang boleh melecehkannya. Ezra meresmikan pusat penanggulangan kanker untuk menghormati keinginan mendiang suaminya. Tiba-tiba si Mickey muncul di sana membuatnya ketakutan. Evie menghubungi Ray bahwa Mickey akan dikembalikan ke penjara sesuai dengan rencana mereka. Di dalam kantornya, agen FBI memajang banyak sekali foto dari orang-orang yang menjadi targetnya. Selain Mickey, ternyata Ray menjadi salah satunya. Dengan bantuan relasinya, Ray mendapat informasi LAPD akan menangkap ayahnya hari ini. Karena itu, Ray harus memastikan Mickey berada di LA. Masalahnya, Ray harus mengantar anak istrinya tur ke kampus. Ternyata, Mickey sedang pergi bersama 2 anaknya menuju rumah ayah tirinya, Daryl. Evie ditugaskan Ray untuk membuntuti mereka. Agen FBI kembali menghubungi Mickey karena seharusnya dia memberitahunya pergi keluar kota. Selain bertemu dengan ayahnya Daryl, di sini Mickey bertemu kembali dengan mantan istrinya yang bernama Claudette sekaligus ibunya Daryl. Mickey membuat guyonan, sudah 20 tahun tidak bertemu, hitamnya tidak pernah luntur. Tiba di kampus, Ray kembali bertemu si Feldman. Selain itu, ada seseorang yang memancing amarahnya. Ray mendapat informasi dari Evie bahwa ayahnya berada di Palm Ring bertemu dengan ibu kandungnya si Daryl. Bansi membuat lelucon dengan menarik Daryl ke kolam renang.
Pria ini kembali mencari ribut dengan Ray, tapi Ray tidak mau menanggapinya karena dia fokus untuk memastikan ayahnya kembali ditangkap. Doesn't work like that around here, Ray. Setelah mendapat informasi dari anak buahnya, Ray datang ke sebuah hotel tempat dia memasang alat penyadap. Pria ini marah karena telah disadap. It's like some CIA type of shit. Tapi bukan lawan yang berat untuk Ray lumpuhkan. Ternyata Mickey pernah mencuri $500,000 untuk Claudette. Tapi untuk apa dan dari mana uang tersebut belum terungkap. Yang jelas itu mengakibatkan banyak orang marah. Connor memukul anaknya si Feldman karena berani meledeknya. Ternyata agen FBI ini sudah mengetahui bahwa Mickey membunuh pendeta. I can take care of it. Jika Mickey tidak mau kembali dijebloskan ke dalam penjara, dia harus membantunya mendapatkan si Ezra, kemudian Lee dan putranya Ray. Ray terkejut karena tiba-tiba dia mendapat informasi kasus pembunuhan pendeta yang dilakukan Mickey telah ditutup oleh kepala polisi. Apa sebenarnya pemicu Ray sampai membenci ayahnya begitu amat? Get out of there. Berharap dia dijebloskan kembali ke dalam penjara. Saat dalam perjalanan, Ezra merasa telah menabrak seseorang. Evie menunjukkan foto seseorang yang sedang bersalaman dengan Mickey. Dialah yang diduga Evie telah membantu Mickey lolos dari jeratan hukum. Lee memberitahu Ray bahwa Ezra sampai saat ini tidak bisa dihubungi. Di dalam apartemennya, Ray mempersiapkan pistol seakan ingin melancarkan rencana awalnya untuk membunuh ayahnya sendiri. Evie kembali membuntuti Mickey yang sedang bertemu dengan pria yang mereka curigai. Saat Ray hendak pergi, tiba-tiba si Ashley nyelonong masuk ke dalam apartemen untuk menggodanya. Di waktu yang sama, Ray mendapat informasi Erza mengalami kecelakaan. Ray dibuat rungsing dengan kelakuan wanita simpanannya ini yang memborgol tangannya sendiri di kamar mandi. Ray meninggalkan dia di apartemennya lalu pergi ke rumah sakit untuk mengecek kondisi Ezra yang kembali ngawur akibat tumor otaknya. Setelah membaik, Ezra mengaku telah menabrak orang lalu jasadnya dimasukkan ke dalam mobil. Tapi dia lupa di mana mobilnya berada. Saat mencukur bulu kakinya, tidak sengaja Ashley melukai kakinya sendiri. Dia menggunakan bercak darahnya untuk membuat inisial namanya di kaca cermin. Kembali ke rumah, Ezra dikejutkan dengan kemunculan Mickey. Sementara itu, Ray menengahi perselisihan antara suami istri di kantornya. Ezra mengatakan kejadian 20 tahun lalu ketika Sen menembak gadis itu dengan senjatanya. Sedangkan Mickey sendiri dalam pengaruh obat mencuri uangnya Sully. Ternyata wanita ini menuntut harta gonogini meski suaminya tidak tahu bahwa dia meniduri adik suaminya. Ray mengancam akan membuatnya lebih buruk jika dia bersikeras dengan tuntutannya. Setelah menemukan mobilnya, Ray dan temannya yang seorang polisi membuka bagasi mobil Ezra. Bukan jasad, ternyata isinya bongkahan kayu. Datang ke rumah orang tuanya Marvin, Ray menemukan mereka sudah tidak bernyawa. Diduga mereka dibunuh karena memberitahu geng atau mafia narkoboy bahwa dia menerima uang banyak setelah menjual anaknya. Marvin yang sedang pesta dengan anak-anak Ray belum mengetahui bahwa orang tua kandungnya telah tewas. Meski julukannya sebagai pemecah masalah, tapi Ray sendiri punya masalah pribadi yang sulit diselesaikan. Setelah mengetahui Abby datang ke kantornya, dia menyuruh Lena mengatasi wanita yang ada di apartemennya. Ternyata Mickey menyembunyikan alat perekam di balik bajunya atas perintah agen FBI ini untuk mendapat pengakuan dari Ezra. Sedangkan Abby menemukan kunci apartemen suaminya di dalam laci meja. Ray dan Evie datang ke rumah si agen FBI, melihat banyak foto target yang dipajang termasuk fotonya. Lena memotong borgol di tangannya Ashley lalu menyeretnya keluar. Setelah mengetahui Ezra datang ke rumahnya, Ray ingin tahu apa yang dikatakan Ezra kepada Mickey. Tiba di apartemen suaminya, Abby menemukan borgol dan bercak darah dengan inisial AS di kaca cerminnya. Tak berselang lama, datanglah Ray dalam kondisi mabuk berat. Dia membawa berkas yang diambil dari rumah orang tua Marvin. Dia pun menangis merasa bersalah. Lalu muncullah Abby yang cukup mengejutkannya.
Tanpa basa-basi, Ray menendang agen FBI bernama Frank yang selama ini sudah dia suap tapi membuka investigasi kepada dirinya. Frank mengaku tidak mengetahui bahwa agen FBI bernama Van Miller sedang memburu Ray. Dia menyebut Miller bekerja sendiri dan dinilai cukup hebat menuntaskan kasus. Ray terkejut setelah tahu dari istrinya, Bansi, membeli rumah untuk dia tinggal dengan ayahnya. Karena rumah yang dibeli Bansi perlu sentuhan wanita, Mickey menghubungi Abby untuk minta bantuan. Saat agen Miller membeli kopi, ternyata Evie berada di sana juga meracik kopi yang sama. Namun, dia masukkan obat tertentu ke dalam gelasnya lalu ditukar dengan milik si agen FBI. Kopi yang diminumnya itu muncul halusinasi dalam pikiran Miller dari mulai melihat monyet memakai jas sampai lorong yang tidak ada ujungnya. Di sisi lain, Ray mengungkap modus pencurian sperma dari si penyanyi Deonte oleh mafia tertentu yang memanfaatkan PSK. Saat sperma itu akan dibawa, Ray mencegahnya. Agen FBI ini dihentikan petugas kepolisian karena membawa kendaraan dengan kecepatan 5 km per jam. Dia dinyatakan telah melanggar peraturan karena membawa kendaraan dalam keadaan mabuk. Miller diantar ke rumahnya dan ternyata polisi ini bagian dari rencananya Ray. Deonte baru menyadari telah melakukan kesalahan setelah Ray menunjukkan sperma miliknya yang hampir dimanfaatkan komplotan mafia kelas atas untuk memerasnya. Ternyata ini bagian dari pekerjaan Ray untuk memastikan kliennya aman dari upaya pemerasan yang dilakukan sindikat tertentu. Kembali ke rumahnya, si Miller masih belum waras. Rumah Bansi jauh lebih rapi setelah Abby memberi sentuhan dekorasi. Hari itu juga, Ray dan Evie datang ke rumah agen FBI ini yang sedang nyumput di kolong meja. Dengan bukti rekaman dan DNA rambutnya yang mengandung narkoboy, Miller tidak bisa macam-macam kepada Ray. Faktanya, 8 tahun lalu, agen Frank pernah mencoba melakukan hal yang sama dan berakhir gagal. Ternyata, Ray menyalahkan Mickey atas apa yang terjadi kepada Bansi. Dan pendeta itu ternyata hampir melakukan hal yang sama kepada Terry saat keduanya masih kecil. Ray justru menganggap Ezra seperti ayahnya sendiri, tidak seperti kepada Mickey. Sebelum masuk ke meja operasi untuk memperkecil tumor otaknya, Ray tampak khawatir. Karena Bansi mengadakan pesta di rumahnya, si Marvin datang mengajak Bridget dan juga Connor. Setelah kondisinya pulih, ternyata si Miller kembali menantang Ray. Karena terlalu banyak trauma masa kecilnya, Bansi membakar rumahnya sendiri. Ray terkejut setelah mengetahui kedua anaknya datang ke pesta yang digelar Bansi. Tidak bisa memaafkan lagi Mickey, Ray berniat membunuhnya. Meski dia bekerja untuk FBI, Ray tidak bisa membunuhnya karena bagaimanapun dia masih ayahnya. McCarthy, you too. Ezra lalu bertanya, siapa yang membenci Mickey melebihi kita? Ray berniat pergi ke Boston. Is this about Colleen? Tiba-tiba si Marvin muncul menyalahkan Ray setelah mengetahui ibu kandungnya telah dibunuh. Ray segera menyeret dan merampas pistol, lalu menyerahkan bocah ini kepada ayah angkatnya. Ray tidak mau si Marvin kembali mendekati putrinya. You keep that kid away from my daughter, you hear me? Miller meminta Frank membuka kembali berkas lama terkait kasus pembunuhan yang dilakukan Sen terhadap seorang gadis 20 tahun lalu di Boston. Ezra dan Ray akan diseretnya karena menutupi pembunuhannya. Thanks for the ride. Seorang pria yang masuk ke dalam bilik pengakuan dihabisi oleh Sen Walker. Ternyata itu bagian dari adegan film terbaru yang dibintanginya. Frank memberitahu Ray bahwa Miller memiliki saksi yang bisa menjatuhkan Ray, Ezra, dan Sen Walker. Sen terkejut karena Mickey hadir dalam acara pemutaran film perdananya. To the great talents of our... Thank you. Artis ini segera menghubungi Ray karena dia merasa Mickey sedang menguntitnya. Ray pastikan ayahnya itu tidak akan berbuat macam-macam kepadanya. Mickey mengaku punya cerita menarik untuk Sen tentang kasus pembunuhan seorang pria di Boston 20 tahun lalu. Pria itu menjebak orang jujur hingga masuk penjara selama 20 tahun. Padahal cerita ini untuk mengintimidasi Sen dengan kisah nyata yang dialami Mickey. Karena desakan penonton, Sen diminta membeli ceritanya. Very convincing. All right, I'm gonna Catholic give Church, did you do anything?
Abby menemui Marvin karena ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada ibunya. Tapi setelah ditanya apa peran Ray dengan masalah keluarganya, Marvin menyuruh Abby menanyakan langsung kepada Ray. Have to do with that. Tiba di sebuah bar di Boston, Ray meminta pria tua ini menyampaikan pesan kepada Sully bahwa dia ingin menemuinya. Meski dia mengatakan Sully sudah meninggal 10 tahun lalu, Ray tidak percaya. Pria gendut ini tiba-tiba memanggil Ray, bertanya apa dia ingat kepadanya. Setelah kembali ke hotel, Ray diminta kembali ke bar untuk menemui Sully. Baru saja dia tiba, ini yang terjadi. Tapi Ray tidak menyerah, meminta dipertemukan dengan Sully. Kembali ke hotel, teman lamanya yang bernama Gary datang menemuinya. Good to see you, Ray. How you doing? Mereka membahas tentang adiknya yang bernama Bridget, yang kini namanya disematkan ke nama anaknya Ray. 4 fucking teenage boys. Ray ingin tahu apakah 25 tahun lalu dia pernah bertanya tentang ayahnya, tapi Gary mengaku lupa. So why do you think she did it? If that's why you wanted to talk, Bridget? Di pagi harinya, Ray membuntuti si gendut yang memukulinya sedang membawa nenek-nenek. Ternyata dia ibunya Sully. Ray kembali menyampaikan pesan bahwa dia ingin menemui Sully. Orang yang disebut Ezra uangnya telah dicuri oleh Mickey. Karena Mickey juga, Sully mengaku kehilangan keluarganya. Anaknya ditikam, sedangkan Robbie terkena AIDS di dalam penjara. Sully sempat tidak percaya, Ray meminta dia membunuh Mickey. Sebagai buronan paling dicari FBI, selama ini Sully bersembunyi. Tapi Ray tidak bisa membawa Mickey ke Boston. Justru, Sully yang harus mengeksekusinya di Los Angeles. Jika pekerjaan telah selesai, Ray akan membantu Sully bersembunyi di negara manapun yang dia mau. Ternyata, inilah salah satu penyebab Ray sangat membenci ayahnya. I ain't going to fucking Dubai to sit around with a bunch of towels. Why don't you do it yourself? Why me, Raymond? Sen melakukan kesepakatan bisnis film dengan Mickey. You gotta understand something. But I think you got more than one movie. Bridget sangat kecewa, Marvin yang dia sukai memaksanya untuk celepon. Miller mendesak Mickey untuk merekam pengakuan Sen tentang pembunuhan yang dilakukannya 20 tahun lalu. Ray menyebut Sen sedang menggali kuburannya sendiri karena berbicara dengan ayahnya. Frank melihat rekaman saat Miller kehilangan akalnya di depan polisi. Arms down. Kembali ke rumah, Ray tidak bisa menahan diri lagi setelah si Marvin melecehkan putrinya. It's your fault, you lied. Bocah itu diseretnya keluar. Apakah Ray akan membunuhnya? You taking me? Today's my birthday, Mr. Donovan. It's my new birthday. Evie membakar rumah yang dibeli oleh Bansi atas perintah Ray. Ray mengancam orang yang menjual rumah itu kepada adiknya untuk mengembalikan uangnya atau dia akan bakar semua propertinya. Ray sangat marah setelah mengetahui putrinya menindik bujal padahal usianya belum 18 tahun. Ray yang sangat tegas memberinya hukuman. I told you that. Not this! It's a simple... Take that out now. Ternyata si Marvin dikembalikan ke rumah ibunya. Datang ke Sasana, Ray mengajak dua adiknya bersulang untuk memperingati kematian adik perempuan mereka. Farewell, my dearest sister. Who was that again? Tiba-tiba, perawat yang menyukai Terry datang dengan wajah lebam akibat dipukuli suaminya. You lied to me. He's 17. I'm not a sideman. Karena tidak rela seorang wanita dipukuli pria, Terry langsung pergi untuk memberi pembalasan. Come on, Ted. Just wait and talk about it. No. Kembali ke Abby yang mendapati putrinya telah kabur dari rumah. Setelah menemukan pria itu, ini yang dilakukan Terry. It's not fair. See? Oh, shit. Okay, get up. Okay, get up. She's not a lady. She's a fucking whore. Abby segera mencari putrinya, tapi dia tidak mau memberitahu Ray. Dan ini yang dilakukan Lena kepada pacar lesbongnya. You gotta be. Kids need rules. Ternyata Bridget datang ke rumah ibunya Marvin tidak kapok meski dia sudah melecehkannya.
Ketika si penjual rumah datang ke kantornya Ray, dia langsung dilumpuhkan. Sementara itu, Mickey berkenalan dengan seorang wanita yang sama-sama menyukai film. Broker ini disetrum berkali-kali agar mengembalikan uang milik Bansi yang dia manfaatkan untuk membeli rumahnya. Dia salah besar karena berani mempermainkan keluarganya Mamang. Cash. Can't do. Hey, boss, where you going? A family thing. Karena takut kepada Ray, akhirnya Marvin memberitahu ibunya Bridget bahwa putrinya ada bersamanya. Abby langsung menjemput putrinya sambil meluapkan kemarahannya karena Bridget tidak tahu aturan dalam berhubungan dengan lelaki. Padahal mereka sama-sama masih bocil. Ray pergi dari sasana setelah ayahnya datang. Dia tidak tahu bahwa hari ini adalah ulang tahun putrinya. Ray sendiri tidak mau menyerahkan seluruh uang milik Bansi karena jelas dia dan ayahnya tidak becus mengelolanya. Jadi kesimpulannya, Ray yang sebenarnya menjadi sosok ayah bagi adik-adiknya yang seharusnya menjadi tanggung jawab si Mickey. Always taking care of your bunch. Setelah anak buah Ray menerima uang tunainya, si broker kembali dilepaskan. It's a pleasure doing business with you. Saat mengantar Terry ke penjara, Bansi seperti melihat pendeta yang dia kenali. I need confession. Forgive me, Father, for I have sinned. Ray memberitahu putrinya, Bridget bunuh diri akibat narkoboy dan hamil muda. Inilah alasannya Ray begitu protektif kepada putrinya ini. Remember when I told you that she was pregnant? Lena ditangkap polisi karena kasus pemukulan yang dia lakukan. Mickey pun menangis menyesali kesalahannya. Evie menjemput Sully dan pacarnya yang bernama Catherine dari Boston menuju Los Angeles. Karena Sully merupakan buronan FBI, tentu perjalanan tidak bisa dilakukan melalui udara. Evie tampak kesal karena Sully dan Catherine lagi-lagi minta berhenti untuk buang air kecil. Ternyata perjalanan mereka diawasi oleh Ray menggunakan alat pelacak. Ray mendesak Evie untuk segera membawa Sully tiba di LA malam ini juga. And then move out. Daryl, Black. Di pagi hari, saat Mickey dan anak-anaknya sedang membahas rencana pertandingan Daryl, tiba-tiba agen Miller datang ke sasana, memaksa Mickey mengatur pertemuan dengan Sen. Thing here concerns me. Who the fuck are you? Relax. Maybe he's parole officer. Sementara itu, Ray memberikan bukti tindakan indisipliner yang dilakukan Miller kepada Frank, berharap agen FBI itu dipecat dari FBI. Setelah itu, Ray membeli pistol dari kenalannya untuk digunakan Sully membunuh ayahnya. Okay. It's good to see you again, Ray. Miller membawa Mickey ke rumahnya untuk dipasang alat penyadap. Agen FBI ini mendesaknya untuk mendapat pengakuan pembunuhan yang dilakukan si aktor. Let's check these levels. Di sisi lain, Ray harus mengurus Tommy yang diancam seorang reporter abal-abal bernama Marty yang akan mempublikasikan pernikahannya dengan pria. Ternyata, reporter ini juga yang pernah mengancam mempublikasikan Sen karena memiliki anak dari asistennya. Dia mengaku tidak takut kepada Ray karena memiliki pengawal pribadi. Karena Tommy yang sedang mabuk kembali melecehkan wanita yang ada di bar, terpaksa Ray memberinya uang tutup mulut agar kejadian ini tidak menyebar. You know who he is, right? Kembali ke si Mickey yang datang menemui Sen untuk membahas skenario film yang dia buat. Padahal untuk meminta pengakuan artis ini terkait pembunuhan yang dia lakukan 20 tahun lalu. Accidents? You process things. Lagi-lagi, Evie mendapat hambatan karena si Catherine memaksa ingin istirahat terlebih dulu di sebuah motel. I'm dying. Karena ancaman dari reporter itu, Tommy berniat mengeluarkan cek senilai $2 juta untuk menutup mulutnya daripada karirnya hancur. Good. Sambil menangis, Sen mengatakan menembak kepala orang itu hingga darahnya memuncrat. Pengakuan ini didengar oleh si Miller. Tapi tiba-tiba Sen menambahkan, diperlukan efek visual agar lebih dramatis dan ini sesuai dengan skenario yang Mickey buat. Ternyata bukan pengakuan pembunuhan yang mereka harapkan, tapi Sen hanya membahas skenario filmnya. Evie kembali mendapat omelan dari Ray karena malah beristirahat di dalam motel.
Evie sudah menjelaskan mereka dua orang gila yang sulit diatur. Hi. What's up, Terry? Ray mendapat informasi dari Terry bahwa Mickey dibawa seseorang yang mencurigakan dengan kumisnya seperti petugas asuransi. Khawatir ini rencana si Miller untuk mendapatkan pengakuan Sen, buru-buru Ray menghubunginya. Asistennya menjawab, saat ini Sen sedang bersama Mickey. You see that? Sully menciduk Catherine yang baru menggunakan telepon untuk menghubungi ibunya. Disinilah Sully mulai kesal karena dia tidak mau lokasi persembunyiannya terciduk aparat. Tak main-main, ini yang dilakukan si psikoplok. Yeah, he's in the car. He wasn't late. I'm too old for this shit. Evie yang berada di dalam mobil segera masuk ke dalam motel dan ternyata dia menemukan jasadnya si Catherine. Setelah menghubungi Ray, mau tidak mau Evie yang ketiban sial mengubur jasadnya. Get her the fuck out of there. Ray mengantar Tommy yang akan menyerahkan cek senilai $2 juta kepada si Marty. Tapi ini yang dilakukan Mamang. What the fuck? I wanna pay him, Ray. Ray mengancam si Marty jika berani mengganggu Tommy lagi, maka dia yang akan membunuhnya. Miller tampak puas karena Mickey sudah mendapat pengakuan tentang penembakan yang dilakukan. What's the beer for? This movie that we are making is... You ever think about that? Sully akhirnya tiba di penginapan yang disediakan Ray di Los Angeles. Tapi psikoplok ini menolak menggunakan mobil dan senjata yang diberikan oleh Ray. Ray memberikan brosur pertandingan malam nanti kepadanya. Sementara Sully meminta imbalan dan paspor palsu yang dijanjikan oleh Ray. Kembali ke Miller yang mengatakan kepada Mickey, Ray akan ikut terseret dalam kasusnya Sen dengan ancaman penjara seumur hidup. Setelah mengetahui Miller tidak pernah memberitahu siapapun tentang penyelidikan ini, tiba-tiba No one else knows about this. Good work. seorang pria gembrot terlihat sedang menggali kubur. Mickey kembali ke Sasana untuk melatih Daryl sebelum mengikuti pertandingan. Sementara itu, Ezra datang ke rumahnya Ray sambil menenteng sebuah tas. Ternyata si gembrot ini anak buahnya Sully yang diberi tugas untuk menggali kuburan tempat mereka akan menguburkan jasadnya Mickey. Kemudian datang satu anak buah Sully yang lain untuk membantunya mengambil bayaran dari tangan Ray. Ternyata Ezra mengantar satu tas penuh uang untuk imbalannya si Sully. When does he get it? We did the right thing there. Abby sempat curiga karena Ezra tidak pernah datang ke rumahnya. Kembali ke gereja, Bansi menemui si pendeta Danny yang dulu melecehkannya saat dia masih kecil. Tapi pendeta ini mengaku tidak kenal dengannya. Bansi nampak kesal. Terry mengingatkan Daryl, lawannya nanti malam sangat tangguh, memenangkan 13 dari 15 pertandingan. Hey, I get it, Terry. Listen to me. Tapi Mickey memberi semangat untuk yakin dengan kemampuannya. Tiba-tiba, Mickey dihubungi seorang cewek untuk datang menemuinya. Sebelum pergi, datanglah Bansi yang terlihat sedih karena ternyata ayahnya sudah membunuh pendeta yang salah. Jadi pendeta yang ditembak mati oleh Mickey ternyata saudara kembarnya si Danny. Ray mengajak keluarganya ke gym untuk menyaksikan pertandingan adik iparnya. Di sini, Ray melihat Bansi tampak murung, tapi Terry sendiri tidak tahu apa alasannya. Kembali ke si Mickey yang baru saja memuaskan cewek kenalannya. Tiba-tiba, Where did I put my bag? karena tidak ada satupun orang yang tahu dengan rencana yang dilakukan Ray terhadap ayah mereka, Terry heran karena tidak biasanya Ray ikut menyaksikan pertandingan tinju. Padahal ini bagian dari alibi Ray agar lolos dari tuduhan pembunuhan terhadap ayahnya. You got a call earlier. Just don't be so sure. Setelah dipukuli, Sully membawa Mickey dan ceweknya ke tempat dia akan menguburkan mereka. Disinilah Mickey mengetahui Sully diperintah oleh Ray untuk membunuhnya. Hey,
Why'd you two meet? Ray, can I talk to you for a second? Daryl sempat meluapkan kekesalannya kepada Ray karena dia pernah dipukuli hanya karena membantu ayah mereka. Sebelum dihabisi, Mickey mencoba mempengaruhi Sully agar batal membunuhnya. Touch up for what? Just talking a lot of shit, Nick. Ray terkejut karena anak buah Sully datang ke gym untuk mengambil uang imbalannya. Padahal Ray sudah menjanjikan akan mengantarnya. Kneel down, honey. Dan ini yang dilakukan Sully kepada si cewek. 100 grand. I want you to walk back down to the car. I needed you to see that, Mick. Karena menolak dikuburkan di lubang yang sama, Mickey meminta dibuatkan lubang yang lain untuknya. Abby bertanya kepada Ray yang tampak gelisah tentang pria itu, tapi Ray tidak mau menjawabnya. Begitupun dengan pria ini yang tidak mau merespon pertanyaan Abby. Sully mengaku ingin membunuh Mickey bukan karena uang yang dia curi darinya dan bukan juga karena membocorkan keluarganya kepada aparat, tapi karena wanita yang dibunuh oleh Mickey yang bernama Colin Dawson adalah pacar lamanya Ray. Ternyata si Sully mencintai wanita itu, dan faktanya Sully melihat dengan mata kepalanya sendiri Mickey bercinta dengannya. Mickey langsung mengelak meski dia dipenjara karena tuduhan tersebut. Mickey punya bukti bahwa dia bukan pelakunya. Ray makin gelisah menunggu kabar dari si Sully, dan bisa jadi perasaannya dihantui rasa bersalah karena memberi perintah untuk membunuh ayahnya sendiri. Ray memberikan bayarannya setelah si tua ini mengatakan tugas Sully sudah selesai. Ternyata ini yang dilakukan Sully kepadanya. Tak berselang lama, semua orang digegerkan dengan temuan jasadnya Sen, si aktor yang sedang naik daun. Ray makin terkejut setelah Mickey muncul di sampingnya. Mickey sangat kecewa kepada putranya ini, dan Ray baru tahu Sully telah meniduri Colin, pacar lamanya itu. Dan ternyata selama di penjara, Abby rutin mengirimkan surat dan foto anak-anak kepada ayahnya itu. Karena ayahnya sudah datang, Daryl sangat bersemangat untuk menghadapi rivalnya. I fucking hate you. I hate you. Pertanyaan besarnya, langkah apa yang selanjutnya akan dilakukan oleh Ray? Ruth's money? Gone. Lalu berdiri di atas tembok, apakah Bansi akan bunuh diri karena trauma masa kecilnya? Kembali ke penginapannya si Sully, Ray menemukan anaknya Sen. Setelah mempersiapkan senjatanya, Ray menugaskan Evie untuk melindungi keluarganya selama dia pergi. Anak dari donor sel itu kini berada di tangan Ezra. Setelah Sully batal membunuh Mickey, kini dia bisa menjadi masalah besar bagi mereka. Ditambah lagi yang mereka ketahui, Mickey bekerja untuk FBI. Frank sendiri mengaku kepada Ray dia sudah menyerahkan bukti itu kepada atasannya. Jika Frank gagal melakukan tugasnya, Ray mengancam akan membeberkan bukti penyimpangan seksual dia kepada bosnya. Dua polisi datang ke rumahnya Mickey terkait kematian Sen. Ray dihubungi Tay untuk segera datang ke gym karena ada masalah besar dengan Bansi. Ternyata si Bansi telah menembak perutnya pendeta Danny. Bansi mengaku terpaksa menembaknya karena pendeta itu kembali melecehkan anak lain seperti yang dia lakukan kepadanya. Karena pacarnya Terry ada di sana, dia menghentikan pendarahannya. Tapi mereka tidak bisa menghubungi ambulan karena Bansi terancam masuk penjara. Pistol yang digunakan Bansi langsung diamankan oleh Ray. Sebagai kakak tertua yang tidak ingin adiknya masuk penjara, Ray akan mengatasi hal ini. Kembali ke si Mickey yang mengaku punya pekerjaan film dengan Sen. Karena sepeda Bansi tertinggal di depan rumah si pendeta, Ray menugaskan Lena untuk mengambilnya. Si pendeta mengelak dengan tuduhan Bansi. Tapi jari tangannya yang ada bekas luka menunjukkan bukti Terry pernah mematahkannya saat pendeta ini hampir memperkaosnya juga. Karena dua polisi ini bertanya dari mana saja dia tadi malam, Mickey mengaku bertemu dengan seorang wanita yang memiliki suami. Ternyata dia meminta bantuan Claudette untuk memperkuat alibinya. Karena Daryl datang ke gym, terpaksa dia ikut terlibat untuk mengatasi masalah dengan si pendeta ini. Abby mulai kesal karena Evie tidak mau memberitahu apa yang sebenarnya terjadi.
Setelah mengetahui suaminya ada di gym, dia memaksa pergi hingga Evie tidak bisa mencegahnya lagi. Terry mengajukan dirinya untuk masuk ke penjara menggantikan Bansi, tapi Ray tidak setuju. Dia akan pikirkan cara lain sambil menunggu kabar dari Lena. Si pendeta tidak mau meminta maaf kepada Bansi, padahal pengakuan ini yang diharapkan Bansi agar dia tidak menembaknya. Atasan Frank telah melihat bukti rekaman saat Miller terciduk menggunakan narkoboy oleh petugas kepolisian. Datang ke gym, Lena mengaku tidak menemukan sepeda milik Bansi yang diduga telah dicuri. Tapi dia pastikan tidak ada saksi mata yang melihat penembakan yang dilakukan oleh Bansi ke si pendeta. Pistolnya dia berikan kepada Lena untuk diamankan di kantor. Setelah itu, Ray memaksa si pendeta untuk mengatakan penyesalannya kepada Bansi agar dia membiarkannya tetap hidup. Tapi tetap saja dia keras kepala sampai Ray kehilangan kesabaran. Setelah diancam, akhirnya si pendeta mengaku telah memperkaos Bansi. Pedosol ini menceritakan kelainannya itu dan dia mengaku sudah dikebiri dengan obat kimia. Karena ternyata bukan hanya Bansi yang menjadi korban dari kebejatannya. Baru saja akan meminta maaf, datanglah Abby ke gym melihat pendeta ini berlumuran darah. Tidak ada respon yang dia lontarkan, selain akan menunggu Ray di rumah dan setelah itu Abby kembali pulang. Karena si pendeta ini terus ngoceh tidak percaya Ray akan mengantarnya ke rumah sakit, tiba-tiba. That's what my brothers want. You're all... He won't hurt your father. They don't know, do they? Shut up. You did it. Bansi mengaku lega. Dan setelah itu, Ray dan Daryl menyembunyikan jasad si pendeta di sebuah lokasi proyek. Kembali ke rumah, Abby dan anak-anak memilih tinggal di hotel. Baru saja duduk, masalah baru muncul setelah Frank menuduhnya membunuh agen Miller. Ray dan Evie melakukan pengejaran setelah menemukan si Eddie anak buahnya Sully. Setelah dia tertabrak mobil, tas yang berisi uangnya kembali dirampas. Eddie juga dipaksa mengatakan di mana Sully bersembunyi. Uang tersebut Ray kembalikan kepada Ezra, dan ternyata di sana Frank sudah menunggunya. Ray sudah pasrah jika agen FBI ini akan menangkapnya. Tapi jelas Ray bukanlah pelaku yang membunuh Miller. Karena dalam setiap aksinya tidak mungkin mamang meninggalkan bukti. Ray memberinya uang sogokan kepada Frank dan meminta waktu 12 jam sampai dia menemukan pelaku yang sesungguhnya. Setelah mendapatkan gambaran lokasinya, Ray menugaskan dua anak buahnya untuk menemukan Sully yang tidak mungkin kabur ke luar negeri. Karena paspor palsu dia masih berada di tangannya. Datang ke apartemen, Bansi meminta ayahnya pergi karena dia mau tinggal seorang diri seperti orang dewasa. Disinilah Mickey baru mengetahui Bansi telah menembak si pendeta yang asli dan Ray yang membunuhnya. Karena wajahnya mirip, Sully berniat membeli KTP pria gelandangan ini. Diajak masuk ke toilet, ternyata dia malah menodongkan pisau. Tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa, ini yang dilakukan Sully. Kembali ke penginapan, Sully baru mengetahui dari si gendut Tini bahwa Eddie telah membawa kabur satu tas penuh uang miliknya. Sully berniat mengajaknya kabur ke Maladewa. Mickey menghubungi Connor untuk menanyakan hotel tempat dia dan ibunya menginap. Lena menghubungi Ray setelah mengetahui tempat si Tini biasa membeli makanan. Abby terkejut setelah bangun mertuanya sudah berada di sampingnya. Tini terkejut karena Ray tiba-tiba berada di depannya. Ternyata masih ada $1 juta yang berada di tangan Sully meskipun Ray sudah merampas tas penuh uang dari tangan si Eddie. Tim mengaku tidak tahu Sully akan membunuh Sen. Ray menyuruh Tini menyampaikan pesan kepada Sully bahwa dia akan memberikan paspornya termasuk membantunya agar dia bisa pergi ke Maladewa. Sudah tidak percaya lagi kepada si Sully, justru Tini ingin melamar kerja kepada Ray. Abby bertanya kepada Mickey, apakah dia mengetahui Ray pernah dilecehkan oleh si pendeta yang melakukan perbuatan bejat kepada Bansi. Disinilah Abby mulai menyadari kebencian suaminya kepada Mickey karena mertuanya ini tidak menjalankan perannya sebagai ayah yang baik dalam melindungi anak-anaknya.
Mickey lebih sibuk menjual narkoboy, dan mulai saat ini Abby tidak mau Mickey mendekati anak-anaknya lagi. Ternyata si Sully menolak penawaran yang diberikan oleh Ray. Setelah dicampakkan oleh anak dan mantunya, Mickey menghubungi Ray untuk minta bertemu sebelum dia pergi untuk selamanya. Karena Sully tidak termakan umpan, Ray berencana untuk menerbitkan berita tentang lokasi keberadaan Sully yang selama ini menjadi buronan. Diajak jalan-jalan oleh Lena, di sini Bridget makin menyadari ayahnya orang baik. Dan contohnya Lena yang hampir saja masuk penjara jika Ray tidak menolongnya. Sully dikejutkan dengan berita tentang dirinya yang disiarkan televisi sebagai buronan FBI yang paling diburu dengan 19 kasus pembunuhan, yang kini terdeteksi berada di Santa Monica. Pelayan ini hampir menjadi korban ke-20-nya jika dia tidak segera pergi. Saat itu juga, Sully dan Tini segera kabur dari motel ini. Mickey ingin tahu kenapa Ray ingin membunuhnya. Ayahnya ini masih tidak sadar juga dengan semua kesalahannya. Ray kembali membeberkan kejadian buruk yang menimpa adik-adiknya. Dari mulai menjadi korban pemerkosaan hingga adik perempuannya bunuh diri. Terry hampir tewas karena Mickey memaksanya bertarung. Ditambah lagi, saat ibunya Ray sedang sekarat, si Mickey malah bercinta dengan Claudette. Tak aneh jika Mickey dipenjara selama 20 tahun karena dia mencuri $500 juta milik Sully. Yang membuat Ray tidak bisa memaafkan ayahnya ini karena Mickey tidak peduli meski putranya ini sudah memberitahu sejak dia berumur 10 tahun tentang perbuatan bejat yang dilakukan si pendeta kepadanya berulang kali. Dilanjutkan kepada Bansi sampai dia menderita trauma psikologis yang sangat parah. Sejak saat itulah Ray sudah berniat akan membunuhnya. Di malam hari, Ray dan Evie bertemu dengan Sully yang menerima penawarannya. Dia tidak menduga jika ayahnya akan ikut pergi bersama si Sully. Ray memberikan pasportnya setelah Sully menyerahkan uangnya. Tiba-tiba dia menembak Evie demi menguasai uang tersebut dan kapal untuk pelariannya. She's fine, thanks. Tell you not to fuck with me, Ray. Ternyata di dalam kapal sudah menunggu agen Frank. Setelah Mickey merebut senjata milik Frank, ini yang terjadi. Now get off the fucking... Ray menembak juga lengannya untuk membuat skenario seakan-akan agen FBI ini terlibat kontak senjata dengan si Sully yang kini tewas. Ray segera melarikan Evie ke rumah sakit. Tini disuruh pergi dari lokasi. Dan Frank akan mendapat penghargaan karena berhasil menghabisi buronan FBI paling dicari. Mickey pun lolos dari jeratan hukum, tapi tetap saja Ray tidak bisa memaafkannya. Dia memberi 1 gepok uang untuk pergi dari kota ini. Ray menunggu Evie di rumah sakit sampai pagi hari, lalu digantikan oleh Lena. Setelah itu, Ray pergi ke hotel untuk menemui keluarganya. Is he dead? Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelepotan duniawi, keep enjoy.